Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Jesslyn dengan NPM 2311007, Jessica 2311011, Eric 2311034, Kelvin 2311093. Di sini kami akan mempresentasikan judul kami, yaitu analisa dampak cyberbullying terhadap mental korban. Pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Namun, tidak semua pengguna internet memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Beberapa di antara mereka memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan tindakan yang tidak etis seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, media sosial, atau internet untuk menyerang atau mengganggu seseorang secara terus-menerus dan sengaja. Banyak kasus cyberbullying terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu kasus yang ingin dibahas pada penulisan ini adalah kasus seorang siswi SMA yang mencoba untuk bunuh diri karena video asusila tersebar viral, di mana korban berusaha untuk melompat ke Sungai Abung Sindang Sari di Kabupaten Lampung Utara pada 3 Desember 2021. Video asusila tersebut disebarluaskan tanpa izin korban oleh kekasih korban sebagai aksi balas dendam. Adapun rumusan masalah mengenai pembelajaran cyber adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi kasus cyberbullying, apa dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, apa saja jenis-jenis cyberbullying, dan yang terakhir adalah apa saja pasal-pasal yang terlibat pada kasus cyberbullying tersebut. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan mengenai pembelajaran cyber adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui cara mengatasi kasus cyberbullying. Yang kedua adalah menjelaskan dampak cyberbullying terhadap kesehatan mental korban. Yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis cyberbullying. Yang keempat adalah mengetahui pasal-pasal yang terlibat pada kasus cyberbullying yang dibahas. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah definisi cyberbullying. Dari segi hukum, cyberbullying adalah tindak pidana dengan bentuk kejahatan, perilaku menghina, dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Menurut hukum positif, cyberbullying merupakan salah satu kejahatan dari cybercrime. Terdapat beberapa jenis cyberbullying, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah flaming atau terbakar, merupakan tindakan seseorang yang mengirimkan teks yang berisi kata-kata frontal serta penuh amarah. Yang kedua adalah harassment atau gangguan, merupakan tindakan seseorang yang mengirim pesan berisi gangguan pada media sosial secara terus-menerus. Yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, merupakan tindakan seseorang yang menyebarkan pesan yang berisi kata-kata atau konten yang memfitnah ataupun menyebarkan keburukan seseorang. Yang keempat adalah cyberstalking, merupakan tindakan yang memata-matai atau spying, mengganggu, serta melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang secara terus-menerus atau intens. Yang kelima adalah impersonation atau peniruan, merupakan tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi seseorang untuk melancarkan aksinya, yaitu mengirim pesan-pesan ataupun status yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah outing trickery. Outing merupakan tindakan di mana seseorang menyebarkan ataupun memposting konten yang bersifat privasi seseorang, sedangkan trickery merupakan tindakan di mana tipu daya ataupun merayu seseorang dengan maksud untuk memperoleh data privasi calon korban. Pada kasus yang dibahas merupakan kasus seorang siswi SMA yang mencoba untuk bunuh diri karena video asusilanya tersebar viral, di mana korban berusaha untuk melompat ke Sungai Abung Sindang Sari di Kabupaten Lampung Utara pada 3 Desember 2021. Yang dibahas pada kasus tersebut merupakan salah satu jenis cyberbullying outing. Dan dampak cyberbullying di sini yaitu dampak-dampaknya diantaranya ada mereka memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi, meningkatnya masalah di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi pada korban dari kasus yang dibahas, di mana korban melakukan percobaan bunuh diri dikarenakan merasa takut dan ancaman dari pelaku selaku kekasihnya. Dan tata cara untuk mencegah cyberbullying yaitu yang pertama mengontrol diri sendiri dalam berperilaku di media sosial dengan bijak. Dan yang kedua mempertimbangkan semua hal sebelum melakukan posting di media sosial. Dan yang ketiga yaitu memilih lingkungan sosial yang positif dan menghindari lingkungan yang negatif. Dan yang keempat yaitu menghindari perilaku seperti memberikan informasi yang tidak ataupun belum valid. Dan yang kelima mencegah seseorang untuk melakukan atau menjadi pelaku cyberbullying. Adapun pasal-pasal UU ITE yang mengatur tentang cyberbullying yaitu yang pertama pasal 45 ayat 3, yang kedua yaitu pasal 28 ayat 2, dan yang ketiga pasal 29 dan 45B, dan yang keempat
pasal 27 ayat 1. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Halo, nama saya Erik. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelompok kami. Cyberbullying merupakan istilah yang digunakan di mana seseorang ataupun kelompok secara sengaja untuk melukai orang lain baik dalam bentuk tulisan, visual atau gambar, serta komunikasi oral dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyberbullying memiliki 6 jenis yaitu flaming, foto bakar, harassment atau gangguan, denigration atau pencemaran nama baik, cyberstalking, impersonation atau peniruan, outing, dan trickery. Ada kasus yang dibahas yaitu seseorang siswi SMA yang mencoba untuk bunuh diri karena video asusila tersebar viral, di mana merupakan contoh cyberbullying jenis outing. Kasus ini telah melanggar UU ITE pasal 45 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 dan 45B, serta pasal 27 ayat 1. Dampak dari cyberbullying adalah korban akan memiliki tingkat kecemasan serta depresi yang sangat tinggi sehingga hal ini sangat fatal. Korban akan tertutup di lingkungan sekitarnya. Tata cara yang harus dilakukan untuk mencegah cyberbullying salah satunya adalah mengontrolkan diri sendiri dalam berperilaku di media sosial dengan bijak. Sekian saja dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.